Kalian pernah nggak sih ngeliatin laporan keuangan terus rasanya kayak lagi mecahin 3 teka-teki yang beda-beda? Di satu sesi ada laporan laba rugi, terus ada neraca, ada lagi arus kas. Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar gimana ketiganya ini sebenarnya bukan teka-teki, tapi satu cerita utuh yang nyambung banget. Nah, ini dia, salah satu miskonsepsi paling umum, bahkan buat investor yang udah lumayan jago sekalipun, ada perusahaan ngumumin labanya gede banget, kita langsung mikir, wah berangkasnya pasti penuh duit. Tapi kenyataannya seringkali jauh lebih kompleks. Di akhir pembahasan ini, kalian bakal ngerti banget kenapa laba tinggi itu belum tentu sama dengan kas yang tebal. Gini deh, anggap aja ketiganya itu bukan 3 buku yang beda, tapi 3 bab dari satu novel yang sama. Laporan laba rugi itu bab tentang performa. Neraca itu bab tentang posisi atau kekayaan perusahaan saat ini. Dan arus kas, nah ini bab tentang realitas, duitnya beneran ada atau enggak. Dan sama kayak novel bagus, kita nggak bisa dong ngerti ceritanya kalau cuma baca satu bab doang. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Kita bakal telusuri gimana nilai itu mengalir dari satu laporan ke laporan berikutnya. Bayangin aja kayak aliran air yang nyambungin 3 danau besar. Cara paling gampang buat ngebayangin laporan laba rugi itu ya sebagai rapor perusahaan selama periode tertentu. Bisa 3 bulan, bisa setahun. Rapor ini ngukur seberapa jago mereka dalam menghasilkan untung. Tapi ingat ya, ini rapor yang nilainya pakai prinsip akuntansi. Bukan cuma soal hitung-hitungan, duit masuk dan keluar. Oke, kita masuk ke bab pertama dari cerita ini. Kita akan lihat gimana semua aktivitas perusahaan, dari jualan produk sampai nawarin jasa, pada akhirnya disaring sampai jadi satu angka paling penting di baris paling bawah. Yuk kita urut satu persatu alurnya. Perjalanan ini dimulai dari paling atas. Dari semua duit yang didapat dari jualan. Itu namanya pendapatan. Terus kita potong biaya yang paling nyangkut sama produknya, yaitu HPP. Dan kita dapat laba kotor. Abis itu kita potong lagi semua biaya operasional lain, gaji karyawan, sewa kantor, iklan, sampai kita dapat laba operasi atau EBIT. Terakhir, setelah bayar bunga utang dan pajak ke negara, barulah kita sampai di tujuan akhir kita. Dan inilah dia, pahlawan kita, laba bersih atau net income. Angka ini yang biasanya jadi headline di berita-berita, jadi ukuran utama profitabilitas perusahaan. Ini hasil akhir dari semua kerja keras selama satu periode. Tapi, ceritanya belum selesai di sini loh. Nah, ini pertanyaan kuncinya. Pertanyaan yang jadi jembatan antara bab pertama dan bab kedua. Laba ini kan nggak mungkin hilang gitu aja kan? Dia harus ngalir ke suatu tempat. Jadi, kemana coba? Jawabannya membawa kita ke bab 2 dari cerita kita, neraca. Gini, kalau laporan laba rugi itu ibarat video performa selama setahun, nah, neraca itu ibarat foto, cepret. Dia ngasih lihat potret kekayaan perusahaan di satu waktu tertentu. Si laba bersih ini, pahlawan kita dari bab pertama tadi, sekarang dia mulai jalan lagi. Dia nggak diam aja di laporan laba rugi, tapi dia mengalir keluar, siap-siap jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan sampailah dia di sini. Laba bersih ini ngalirnya langsung ke pos yang namanya laba ditahan atau retained earnings. Pos ini adalah bagian dari ekuitas di neraca. Biar gampang, anggap aja laba ditahan ini celengannya perusahaan. Setiap periode, laba yang nggak dibagiin ke pemilik sebagai dividen dimasukin ke celengan ini. Jadi perusahaannya makin lama makin kaya secara akumulatif. Nah, ini dia jembatan pertama dan paling fundamental yang harus kita pahami. Kinerja jangka pendek yang ada di laporan laba rugi itu secara langsung ngebangun nilai jangka panjang perusahaan yang kelihatan di neraca. Intinya, perusahaan yang untung itu sebenarnya lagi nabung buat masa depannya sendiri. Oke, 2 laporan udah nyambung. Sekarang kita masuk ke babak final. Babak paling penting, di mana kita bakal jawab pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih laba gede itu nggak otomatis berarti duit kasnya juga melimpah? Kunci jawabannya ada di satu konsep akuntansi ini, basis akrual. Bayangin kalian punya warung kopi, terus kalian jual kopi seharga 10.000 ke teman yang janji bayarnya besok. Menurut basis akrual, laporan laba rugi kalian udah nyatat pendapatan 10.000 hari ini meskipun duitnya belum di tangan. Nah, ini dia inti perbedaan antara laba di atas kertas sama kas beneran di laci. Disinilah laporan arus kas muncul jadi pahlawan pamungkasnya. Fungsinya itu kayak jembatan, yang nerjemahin laba akrual tadi jadi perubahan kas yang sesungguhnya. Laporan ini adalah pengecekan realitas paling jujur, yang nunjukin duitnya datang dari mana dan lari kemana aja. Koneksi penting kedua itu mulainya persis dari sini. Laporan arus kas itu selalu ngambil laba bersih dari laporan laba rugi sebagai titik awalnya. Kenapa?
Ya karena kita perlu nyocokin antara laba di atas kertas tadi sama kas real di tangan. Jadi, dari laba bersih sebagai titik awal, kita perlu ngoprek angkanya dikit. Pertama, kita balikin lagi biaya yang sebenarnya nggak ngeluarin duit. Contohnya, depresiasi aset. Terus, kita lihat perubahan modal kerja. Misalnya nih, kalau persediaan barang dagangan numpuk di gudang, itu artinya perusahaan ngabisin duit buat beli barang yang belum laku. Nah, setelah ngitung semua itu, ditambah arus kas dari investasi dan pendanaan, barulah kita dapat gambaran utuh pergerakan kas perusahaan. Jadi, sekarang ceritanya lengkap kan? Laporan laba rugi ngukur performa perusahaan. Laba dari performa itu ngalir buat nambahin kekayaan perusahaan di neraca. Terus, laporan arus kas jadi wasit yang jujur, yang ngejelasin gimana performa tadi bisa jadi duit beneran. Ketiganya ini saling ngecek dan ngimbangin, ngasih kita pandangan 360 derajat soal kesehatan keuangan perusahaan. Oke, sebagai penutup, gue punya satu pertanyaan buat kalian. Setelah ngerti gimana ketiganya nyambung, kalau kalian dipaksa cuma boleh milih satu, laba rugi, neraca, atau arus kas, buat nilai sebuah perusahaan, kalian pilih yang mana? Banyak investor legendaris bakar milih laporan arus kas, karena pada akhirnya, cash is king. Tapi, apa pilihan kalian? Coba deh dipikirin, karena jawabannya bisa ngebentuk filosofi investasi kalian ke depan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.